Mungkin anak pada slide ke-11, moga-moga itu sampai 25 slide. Ini harga jual sudah ditentukan untuk abad bebas dengan sekian ya. Keuntungannya anak, abad bebas keuntungan 10%, non resep 15%, abad resep 25%. Kalau ini diterapkan di sekitar kalian yang banyak apotek, jelas apotekku nggak laku ya. 10% sudah dengan kompetitif, 10% sudah. Kalau di tempat kami abad bebas resep maupun non resep ya 10% semua, kecuali injeksi, tapi ini namanya pembelajaran abad untuk membedakan supaya gampang ya anak. Jadi 10%, 15%, dan slide berikutnya 12 harga jual obat. Ini embalase, harga barang yang tidak termasuk obat. Embalase, jadi kalau dikasih plastik ada berlogo itu embalase itu tidak termasuk harga itu ya. Jadi dihargai dibebankan pasien. Terus setelah itu harga obat, ongkos pengertian doslah. Embalase harga barang yang tidak termasuk obat, misal plastik, kertas, puyer, kapsul kosong dan lain sebagainya. Itu embalase ya. Berikutnya tuslah dari bahasa Belanda. Tuslah itu ongkos lah istilah kasarannya. Lalu ini contohnya, nanti anak-anak kamu akan menerima faktur seperti ini. Nanti kamu lihat barangnya ya, bujuk-bujukan anak-anak ini karena pelajaran. Kamu bilang jumlah satu benar harga sekian, kamu hitung nanti harga ecerannya itu kan ada harga, ada diskon, nanti kamu hitung berapa tiap apotek. Kelompok pertama apotek A tidak sama nanti jumlahnya, karena keuntungannya tiap-tiap apotek tidak sama ya. Berapakah harga Neurodek, ini contoh di faktur itulah nak, karena tadi ini keuntungannya, harga Neurodek per tablet sekian, keuntungan sekian, maka harga jualnya dihitung ya. Saya nggak membuatkan soal, nanti kita latihan bersama pada saat tatap muka, walaupun Pak Ambang masih dalam kondisi belum pulih banget. Nanti kamu bisa menjawab berapakah harga Neurodek, nanti soalnya diganti sesuai dos ya. Nanti dipandu Pak Bambang berapa harga Neurodek itu. Misalnya kamu dosnya nerima Immunos Plus per tablet berapa, dilihat jumlah semua berapa, keuntungan berapa, persis langkah-langkahnya persis ini anak-anak. Nah ini contoh faktur lain, ini satu faktur tunggal, bisa dilihat berapakah harga Fameta, karena itu Fameta anak-anak ya. Fameta, jadi pertanyaannya Fameta 25%. Nanti kamu kan terima YouTube-nya, kamu lihat lagi, dipelajari lagi baik-baik sehingga muncul harga per tabletnya ya. Pedomannya itu anak-anak HNA plus PPN 10%. Nah ini harga obat menurut resep ini nggak sama ya anak-anak, harga obat menurut resep. Ini contoh anak-anak, satuannya tablet, nanti dibuat daftar sendiri sama Pak Bambang. Soalnya dibuatkan memang tidak lepas dari kondisi fisik yang tertera di YouTube ini. Ini contoh anak-anak, tiap apotek nggak sama persentasenya ya. Ini ketentuan lain, ini biaya racik, tuslah, embalase, kertas puyer. Ini beberapa contoh cara pelayanan resep dengan topik menghitung harga obat. Kamu sudah pernah simulasi gitu Pak? Cuma Pak Bambang ini berpedoman pada ini aja supaya sama. Pak Bambang ini pedomannya pada ini supaya sama, jadi Pak Bambang nggak lupa-lupa lagi. Nanti soal pertama harga puyer 100, nanti Pak Bambang lupa jadi 200. Jadi ini contoh soalnya. Ini ada beberapa 3 item obat yang diracik dalam bentuk yang kamu perlu kalian pahami banget, bahwa untuk menghitung jumlah harga obat, kamu lihat lagi pengambilan obatnya. Paracetamol setengah tablet berarti diambil berapa? 6, bawahnya juga 6, jadi nanti 6 dikalikan dengan harga obat yang tertera. Wes ya, paham ya?
dilihat lagi. Untuk anak 15 tahun diabaikan karena ini menghitung harga obat, bukan menghitung dosis. Berikutnya, nah nih langkahnya ya, penimbangan bahan 6 masing-masing dikalikan ini paracetamol 6 kali harga masing-masing, antasida, ambroxol, karena ini bentuknya racian. Tadi ketentuannya kertas puyer dihitung, embalase tadi di apa sih embalase? Harga yang bukan termasuk harga obat, misalkan plastik ya, kopi resep dan sebagainya. Biaya racik itu setelah itu ongkos. Nah ternyata totalnya 10.000 ini ya nggak tepat, anak-anak aslinya 9.900 karena nggak ada susuknya dibulatkan ya. Kalau kamu pernah lihat kalau di Alfamart, Indomart ini untuk donasi ya biasanya gitu. Ini yang dispensing jauh sebelumnya sudah diingatkan di bagian part 6. Dispensing adalah obat-obat tunggal ya, tidak berupa racian. Kalau racian apa? Compounding, ini sulfadroxil. Berikutnya saya percepat karena takut. Nah ditimbang, penimbangan bahan itu pengambilan bahan maksudnya. Aku memang keliru tadi karena kebiasaan penimbangan bahan, jadi Pak Amang tinggal ngetik aja penimbangan bahan. Karena ini bentuknya dispending, harusnya pengambilan bahan ini dikalikan dengan harganya. Ini harganya ketemu 28 bisa ya kamu ya. Coba nanti setelah kamu terima YouTube dilihat lagi, soalnya saya bentuk dalam Google Dokumen atau Google Classroom. Terima kasih anak-anak kalian semua, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon doa restunya untuk kesembuhan, mohon doa untuk kesembuhan penyakit saya. Insya Allah pertengahan bulan atau tepatnya akhir bulan September kita bisa mempelajari lebih lanjut tatap muka, dan kamu tidak perlu harus ragu-ragu, kamu tanyakan aja. Untuk latihan soal akan di-share di data bentuk Google Dokumen, dijawabnya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar. Jadi saya ulang aja mumpung ada waktu dari video pembelajaran pelayanan farmasi. Mengenai harga ini tadi ada 2 slide. Yang pertama tentang administrasinya, yang kedua tentang harganya. Saya ulang untuk resep dispending tadi. Nah ini resepnya nih, dilihat sulfadroxil sebanyak berapa, segarantosib sebanyak berapa, Caviflex sebanyak berapa. Dilihat di data jadwal atau press list daftar harga obat. Dilihat kolom C, sulfadroxil sekian rupiah, garantosib sekian. Nah untuk mendapatkan ini tidak dalam bentuk racian, langsung yang tertulis oleh resep dokter itu kamu kalikan dengan jumlah harga obat yang sudah tersedia dalam tabel. Jadi ketemunya gimana? Ini sulfadroxilnya 12, garantosibnya 10, Caviflex 6, masing-masing ini kalikan dengan harga yang tertera. Nah harga yang tertera ini sudah dicatat. Kalau di ujian ya sudah tercantum, anak kamu nggak boleh tanya-tanya lagi. Embalase tulisan ini sudah tercantum, kamu tinggal mengalihkannya yang benar. Biarpun 64 5364 biarkan aja, nanti dijumlah. Kan nggak ada uang anak, 1375 rupiah, mas ada di jumlah total biasa. Kamu apa adanya kamu jumlah, setelah itu kamu total keseluruhan misalnya 996, berarti menjadi 1.000 rupiah, misalnya 9.921 munculnya, digenapkan menjadi 10.000 seperti ini. Total harga 28.190, kan nggak ada kembali 10 rupiah.